أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي ada di baris kedua dari bawah ya. Halaman 191 baris kedua dari bawah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي والأيام المعدودات التي فرضتها عليكم أيها المؤمنون هي شهر رمضان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن على قوله هداية للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات تفرق بين الحق والباطل. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah katakan ya. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan apa? Al-Qur'an. Jadi di sini ya banyak orang bertanya-tanya. Ustaz, sebenarnya kapan sih Al-Qur'an itu turun? Ya, dalam surah Al-Baqarah 185 Al-Quran kata turun di bulan Ramadan. Ya, ada lagi ayat bilang turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ya di bulan suci Ramadan ini adalah awal permulaan turunnya Al-Quran. Ya, yaitu di bulan suci Ramadan. Ya, itu pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya. Karena Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak sekaligus tidak. Akan tetapi secara apa? Berangsur-angsur. Ya, tadarrujan. Tidak sekali apa? Sekaligus. Ya. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu ya, itu kapan? Pada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, kemudian ya, di bulan yang sama juga ada ya, tanggal-tanggalnya berapa itu juga dijelaskan oleh para ulama kita ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwasanya ya, jangan kita merasakan ragu Al-Qur'an kok turunnya beda-beda ya. Memang beda-beda karena ya secara umum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya. Jadi itu dikatakan ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an? Hudan linnas. Ya. Fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an itu ya agar Allah ya menjadikan Al-Qur'an bagi manusia itu sebagai apa? Petunjuk. Ya. Apa sih petunjuk itu? Ya, petunjuk itu kalau kita bilang itu ya pembimbing. Ya, mursyid dalam bahasa Arabnya itu ya, yang selalu membimbing petunjuk. Ya, namanya pembimbing atau yang memberi petunjuk itu kira-kira itu ya menunjukkan sesuatu yang salah atau yang benar. Pasti menunjukkan sesuatu yang apa? Yang benar. Ya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an itu sudah jelas. Ya, ini sesuatu yang haram dikasih tahu ditunjukin sama Al-Qur'an. Ya, ini sesuatu yang apa? Yang halal dikasih tahu ditunjukin sama Al-Qur'an. Ya, itu yang menjadi petunjuk kita. Kenapa? Karena manusia itu kan ya pada dasarnya itu dia tidak mengetahui apa? Enggak mengetahui apa-apa. Ya, jangankan ya pengetahuan yang luas. Ya, jangankan ilmu yang sangat banyak. Ya, itu kalau Allah tidak menghendaki manusia bisa menjadi orang yang alim atau pintar, enggak akan bisa terjadi. Ya. Nah, sarana yang Allah berikan kepada manusia, ya, jalan agar manusia itu berada di jalan yang benar berupa Allah turunkan apa? Al-Qur'an.
Al-Quran yang dijadikan sebagai apa? Petunjuk di dalam hidup mereka. Ya, ya. Yang kedua Allah katakan wa bayyinatin, ya, sebagai penjelas, ya, ataupun penegas yang sangat jelas, ya, minal huda, ya, dari suatu petunjuk, wal furqan, dan juga sebagai apa? Al furqan, ya, pembeda, ya. Furqan ini kan berasal dari kata faroko, ya. Faroko itu artinya apa? Beda. Furqanun, membedakan dua, antara apa? Al haqqu wal batil, ya, antara yang hak dengan yang batil. Makanya menggunakan furqanun, furqan gitu, ya, kata faroko itu, ya, dua, yang antara yang hak dan yang batil. Wal ayyam al ma'dudat, ya, hari-hari yang sudah ditentukan, allati faradatha alaikum, yang diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa Ramadan, ayyuhal mu'min, ya, wahai orang-orang yang beriman. Kapan? Hiya syahrul Ramadan, yaitu pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi hari yang sedikit itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir, ya, yaitu puasanya di bulan apa? Bulan suci Ramadan, ya. Apa keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan? Alladzi ibtada'a fihi nuzul Qur'an. Nah, nih, ya, yang pertama kali atau dimulainya turunkan Al-Qur'an, ya, yaitu pada bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang menjadikan, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan berkah, ya, syahrul barakah, ya, bulan yang penuh dengan apa? Keberkahan. Salah satu kenapa Ramadan dijadikan bulan yang berkah, karena unzila fihil Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan, ya. Jadi kemuliaan sesuatu itu, ya, bergantung apa yang ada dalam sesuatu tersebut itu. Seperti, ya, sebuah rumah tangga contohnya, ya, sebuah rumah tangga yang akan mendatangkan keberkahan, ya kan, itu diantaranya apa? Ya, Nabi bilang rumah yang berkah itu adalah rumah yang di dalamnya ada apa? Anak yatim yang kita peliharakan gitu. Ya, ada lagi kalau kita ngadain acara-acara, ya, sering orang bilang nyebut dihadiri oleh para ulama kita, para habaib, ya, asatidz, ya, kita doakan mudah-mudahan dengan kehadiran mereka acara kita ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keberadaan atau kehadiran sesuatu itu ditentukan oleh siapa? Yang datang di situ. Ya, bulan Ramadan kenapa dinamakan bulan berkah? Yaitu, ya, li'annal Qur'an nuzila fi, ya, karena Al-Qur'an diturunkan pada apa? Pada bulan suci Ramadan. Makanya, ya, keberkahan itu ada pada apa? Pada bulan suci Ramadan. Ya. Halaqauhu hidayatun nas, ya, yang fungsi daripada Al-Qur'an tersebut sebagai apa? Hidayah bagi manusia, ya, lima fihi, dengan apa-apa yang ada di dalamnya atau ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut, min irsyadin, ya, yaitu suatu apa? Irsyad, apa itu irsyad? Petunjuk, ya, wa ijazin, ya, dan juga suatu apa? Ijaz. Apa itu ijaz itu? Ya, kesempurnaan, wa ayatin wadihatin, ya, ayat-ayat yang sudah sangat jelas, tufarriq bainal haqqi wal batil, ya, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya, yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Tuh, ya. Jadi Al-Qur'an itu intinya dua, ya. Petunjuk, ya, petunjuk apa? Agar bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalin. Ini kan apa? Hidup itu kan pilihan, ya, hidup itu apa? Pilihan, ya, memilih yang hak atau memilih yang batil.
Ya, kalau kita memilih sesuatu yang hak, yang pasti kebaikan itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya, nah kalau kita memilih sesuatu yang batil, yang jelas nanti pun kita akan merasakan atas kesalahan pilihan kita dalam memilih pilihan dan itu antara yang hak dan yang batil. Ya, betul. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, maka barang siapa syahida minkum, ya, di antara kalian yang menyaksikan atau berada di bulan itu, yaitu bulan apa? Bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah dengan sebab dia berada di bulan suci Ramadan. Ini Pak, ayat yang berikutnya ini sebenarnya sebagai penegasnya. Ya, tadi di awal 183 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk apa? Melaksanakan ibadah puasa. Nah, di ayat yang 185 ini pun Allah tegaskan lagi, faman syahida minkumussyahra falyasumhu. Ya. Kalau memang kamu berada di bulan suci Ramadan, maka ngapain? Puasalah. Ya, nama hukumnya, pengertiannya, ketika ada orang berada di bulan suci Ramadan, ya, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan, tapi tidak melaksanakan ibadah puasa, apa yang terjadi? Ya, berarti dia melakukan suatu dosa. Ya, berarti dia melakukan suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang Allah wajibkan kepada mereka itu. Udah dipanggil, harusnya kan nyaut, ya. Panggil harusnya nyaut, ya. Dia udah dipanggil nyaut kagak, ngerjain juga kagak. Kira-kira dia dengar atau enggak dengar? Ya, dia dengar, tapi pura-pura enggak dengar. Dia tahu, tapi pura-pura apa? Enggak tahu. Dengar dia dipanggil oleh Allah, ya. Tuh. Ada juga dia tahu dipanggil oleh Allah, tapi pura-pura enggak tahu. Kenapa dia enggak tahu? Pura-pura dia enggak tahu kalau dia sedang berada di bulan apa? Bulan suci Ramadan itu, ya. Aiman hadara minkum asy-syahra, ya. Barang siapa yang hadir di antara kalian pada bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ya, tuh. Ini puasa Ramadan, ya, itu kan datangnya cuma berapa kali setahun? 1 kali aja. Ya, dalam 12 bulan itu hanya 1 bulan saja kita diapain? Diperintahkan atau diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang ya menjadi puasa yang hukumnya wajib, ya. Samping ada puasa-puasa lain yang hukumnya adalah apa? Sunnah saja, ya. Wa man kana maridun, dan barang siapa, ya, maridun, dalam keadaan sakit, au ala safarin, ya, atau sedang dalam perjalanan ataupun musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya, maka dia harus mengganti, ya, puasa yang dia tinggalkan itu lantaran dia dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan musafir. Dia harus apa? Mengganti kapan? Min ayyamin ukhra, ya, pada hari-hari yang lainnya di luar bulan suci Ramadan, ya. Ini kita lihat Pak, ya. Kalimat maridun aw ala safarin diulang 2 kali, ya kan? Yang pertama di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-183, ya. Tuh, sini Allah bilang apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, di ayat 185 Allah ulang lagi, ya, dengan kata yang sama, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya, gitu. Nah, kita lihat kenapa Allah mengulang sampai 2 kali, ya. Belum. Aywa man kana maridan aw musafiran, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir atau dalam keadaan di perjalanan, faktir, ya, maka apa? Dia itu berbuka, ya.
Faktir. Ini faktir di sini memang menggunakan fiil apa? Fiil amr. Ya, bukan berarti disuruh buka tanpa alasan, bukan. Ya, karena sudah saya jelaskan. Ya, sakit yang dibolehkan kita berbuka puasa bukan hanya sekedar sakit biasa. Ya, sakit yang kita dibolehkan berbuka puasa adalah sakit yang memang benar-benar ya menunjukkan kepada diri kita itu tidak puasa lagi untuk apa? Ya, menahan lapar haus karena dalam keadaan sakit. Ya, perjalanan begitu juga. Bukan semua perjalanan kita boleh buka puasa, tidak. Ya, tapi perjalanan yang memang menjadikan perjalanan kita itu, ya, kita tidak puasa lagi untuk melanjutkan puasa. Ya, jadi jangan diartikan nggak puasa itu dari awal dia sudah nggak niat mau puasa, jangan. Ya, tuh orang sakit puasa dulu. Kalau dia nggak kuat silakan buka. Orang yang bepergian jalan dulu. Kalau emang nggak kuat silakan buka. Ya, jangan diartiin dari awal. Aku sakit pokoknya aku nggak puasa aja dah. Gitu. Ya, aku nanti mau pergi pulang kampung perjalanan jauh, aku nggak puasa aja lah. Bukan begitu. Ya, tapi kita kerjakan dulu apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, puasa itu kita kerjain dulu semampu kita. Nah, manakala kita sudah tidak ada puasa atau kemampuan lagi untuk melanjutkan puasa yang sedang kita laksanakan, silakan faktir kata Allah, buka. Ya, jangan dipaksain. Ya, karena Islam itu tidak ada suatu paksaan di dalam apapun juga. Ya, orang puasa aja. Kalau memang nggak kuat silakan buka, tapi benar-benar nggak kuat karena memang sakit, karena memang dalam perjalanan, ya. Tuh, nah orang sholat kalau nggak kuat diri suruh ngapain? Duduk, ya. Jangan dipaksain. Pokoknya kamu harus berdiri, nggak juga, ya. Dia nggak bisa duduk, boleh ngapain? Tidur, boleh nggak sampai tidur? Boleh. Ya, itu Islam memberikan jalan kemudahan ya di dalam kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, tidak ada ma ja'alallahu fid-din fil haraj. Ya, tidak ada dalam agama itu sesuatu yang sulit, tidak ada. Ya, jadi ya ad-dinu yusr. Ya, agama itu adalah suatu apa? Kemudahan. Ya, tapi kadang-kala kita yang membuat sulit agama itu, padahal agama nggak pernah bikin sulit tuh, ya. Wa qarrara, ya. Nah, diulang kata atau kalimat man kana maridan aw ala safarin fa iddat min ayyamin ukhra, diulang. Kenapa? Li alla yatawahhama nasbuhu bi umumil lafzi syuhuri syahr. Ya. Sehingga tidak akan ada prasangka ya nas ataupun ayat yang menunjukkan itu bi umumil lafzi ya lafaz yang secara umum, artinya secara umum itu ya dengan apa syuhudus syahr, menyaksikan bulan. Nah, lafaznya ini khususnya untuk orang-orang yang apa? Yang sudah baligh. Orang-orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi tidak semua orang yang ya berada di bulan suci Ramadan itu ya wajib, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, ya. Tapi kalau karena ada alasan tadi, contohnya dia sakit, dia dalam perjalanan atau anak kecil, ya, itu kan memang mereka belum diapain, diwajibkan secara khusus untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, ya. Tapi kalau orang sakit tadi dia bisa puasa, boleh gak? Boleh, ya. Orang dalam perjalanan dia kuat untuk melanjutkan puasanya, boleh gak? Boleh. Anak kecil meskipun bulan wajib, kalau dia puasa diterima gak puasanya? Diterima. Tuh, ya. Jadi kewajibannya ini juga ya secara khusus, bukan secara umum tapi secara khusus buat orang-orang yang memang istita'ah, ya, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa apabila mereka berada di bulan suci Ramadan itu, ya. Makanya selalu diulang. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah Subhanahu wa taala
ya menghendaki kalian untuk apa? Kemudahan. Ya, jadi Allah itu memberikan jalan kemudahan bagi kita. Ya, wala yuridu bikumul usr. Dan Allah itu enggak pengen ya menjadikan sesuatu bagi kamu itu sesuatu yang apa? Yang sulit. Ya kan? Kan dalam hadis dikatakan yassiru wala tu'assiru. Ya, mudahkan, jangan dibikin sulit. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki sesuatu itu akan dipermudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki sesuatu itu dibikin apa? Susah. Ya. Tadi saya katakan yang bikin susah itu siapa? Kita sendiri manusia. Kenapa? Ya karena keterbatasan pengetahuan kita. Ya, keterbatasan ilmu kita sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi sesuatu yang mudah dibikin apa? Dibikin sulit. Tuh, ya. Banyak hal-hal yang memang kadang-kala kita itu ya menjadikan sesuatu itu jadi ribet. Kita sendiri yang bikin ribet. Allah tidak pernah bikin ribet kita. Ya, Allah memberikan kita kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Kira-kira bikin ribet kita enggak? Enggak, Pak. Ya, coba jaraknya habis subuh apa itu? Zuhur. Jarak antara subuh ke zuhur berapa jam itu? Ya, berapa jam? Taruhlah subuh jam 4:30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam setengah. Ya, tuh. 7 jam setengah. Kenapa? Kita lihat. Kenapa jarak subuh dengan zuhur itu agak jauh? Ya, dikatakan dalam surah An-Naba itu Allah katakan apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan siang itu untuk ngapain? Berusaha, untuk bekerja. Tuh, ya. Silakan kamu kerja sekian jam. Ya, itu. Nah, kalau sudah masuk waktu zuhur, dekat zuhur ke asar berapa jam? 2 atau 3 jam contohnya. Ya, ingat ya, ketika sudah datang waktu zuhur menuju asar itu apa? Teguran buat kita. Dunia pun akan seperti itu nanti. Ya, usia di dunia tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita kuat. Ya, tidak selamanya kita apa? Kaya. Ya, suatu saat akan mendekati yang namanya apa? Kematian, kan gitu. Ya, nah dari asar ke maghrib lebih dekat lagi. Ya kan berapa jam? Taruhlah 2 atau 3 jam juga. Tuh, ya. Nah ini perhitungan waktu-waktu yang sedemikian rupa Allah sudah tahu rahasianya. Ya. Dari maghrib ke isya dekat. Ya. Nah dari isya ke subuh jauh enggak? Jauh, berapa jam itu? Ya, taruh jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam setengah. Ya. Kenapa jaraknya jauh? Wa ja'alnal laila libasa. Tuh, Allah jadikan malam untuk apa? Untuk istirahat. Coba. Ya. Untuk apa? Untuk istirahat. Ya. Nah, ini hikmah seperti itu Allah sudah mengatur sedemikian rupa ya dengan baik. Tapi kadang-kala kita ini yang bikin apa itu? Ribet mengatur waktu-waktu itu. Ya. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Banna pernah mengatakan, ya sebenarnya al-wajibat aksaru minal awqat. Ya, kewajiban atau tugas yang harus kita kerjakan pada hakikatnya itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Ya, 24 jam kita sholat, dalam satu sholat berapa menit sih cuma? Ya, kalau sholat yang paling lama mungkin sholat apa? Ya, sholat subuh lah taruh meskipun 2 rakaat biasanya kan bacaannya panjangan dikit. Ya kan? Gitu. Taruh sampai 10 menit lah. Ya. Kali 5 aja baru berapa menit? Ya, 5 kali 10 baru berapa menit? 50 menit. Ya, waktu berapa jam sehari semalam? 24 jam. 24 jam sama dengan berapa menit? 6 kali 24 berapa? Ya. Kira-kira banyakan mana itu? Ya. Banyakkan waktu di luar kita melakukan kewajiban apa yang jadi kewajiban Allah berikan kepada kita. Ya, tapi kita sulit memanage ataupun mengatur waktu yang mana yang sudah Allah atur sedemikian rupa itu. Ya, tanya
jangan kita menjadikan sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu jadi sulit, jadi susah, jadi berat. Jangan. Allah sudah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki sesuatu menjadi gampang. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki sesuatu untuk menjadikan sulit ataupun susah. Ya. Ayyuridullahu bihadzal tarkhis. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini at-tarkhis, yaitu keringanan, at-taysir alaikum. Ya, suatu apa? Ya, keringanan bagi kamu, la at-ta'sir. Beda taysir sama ta'sir. Ya, taysir kemudahan, ta'sir apa? Kesulitan. Ya. Tuh. Allah menjadikan kita itu sesuatu yang gampang. Ya, gampang sebenarnya kalau kita mau, ya, kalau kita paham, kalau kita tahu. Coba Pak, orang kalau dalam belajar, ya, ketika dia menghadapi ujian, dia bisa menjawab, ya, segala macam bentuk soal yang diajukan. Ya, nah kenapa dia bisa menjawab? Saat dia keluar setelah ujian, dia mengatakan, gimana ujian tadi? Gampang. Kenapa? Alasannya gampang. Karena dia bisa apa? Menjawab ujian yang, ya, soal-soal yang ditanyain. Ya. Nah, kalau ada orang atau seorang mahasiswa ataupun murid ketika habis keluar ujian ditanya, gimana ujian tadi? Susah. Kira-kira yang bikin susah itu siapa? Dia sendiri. Ya. Kenapa susah? Ya, karena dia nggak belajar. Ya, kenapa susah? Karena dia nggak tahu ilmunya untuk menjawab soal-soal yang ditanyakan dalam ujian tadi. Ya, sama halnya orang kok gampang melaksanakan ibadah. Kenapa gampang? Karena dia tahu rahasia orang melaksanakan ibadah itu luar biasa. Kenapa dia gampang belajar? Ya karena ada dorongan agar dia itu bisa memahami atau mengerti suatu ilmu yang belum dia tahu. Itu logikanya kayak gitu aja Pak. Ya, gampang untuk kita menganalogikan sesuatu itu. Ya, orang jadi suka karena dia bisa. Ya, orang nggak suka kenapa? Karena dia nggak bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, dia nggak suka kenapa? Karena nggak ada keinginan. Ya, nggak ada apa? Motivasi ataupun dorongan yang menjadikan dirinya itu untuk apa? Untuk suka ataupun senang beribadah. Ya, memang segala sesuatu itu kan perlu yang namanya apa? Perjuangan. Ya, nggak ada, ya, sekecil apapun kehidupan yang kita jalani di dunia ini tanpa adanya cobaan. Ya, pasti, ya, hidup itu adalah cobaan ataupun ujian. Ya, nggak mau kita diuji udah meninggal. Ya, orang mati aja ada ujian, ya. Ya, ujian saat dia hidup dipertanggungjawabkan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Allah dengan tegas mengatakan yuridullahu bikumul yusr. Ya, Allah menginginkan kalian untuk menjadi mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan dari kamu itu sesuatu yang sulit ataupun yang susah. Ya. Walitukmilul iddata. Ya, walitukmilul iddata. Ay walitukmilu iddata syahr Ramadan biqada'i ma aftartum. Ya, dan sempurnakanlah, ya, bilangan apa? Bilangan hari-hari yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, bulan Ramadan kita diwajibkan berapa hari? 30 hari, jangan dikurang-kurangin. Ya, berarti hitungan bilangannya itu harus seperti apa yang Allah wajibin. Kalau memang 30-nya 30, kalau 29 ya 29. Jangan Allah suruh kita puasa kebetulan 29 hari, kita ngerjain hanya berapa hari? 27 contohnya. Ya, atau 28 setengah, nggak bisa. Ya. Nah, kalau kita belum sempurna, lam tukmil iddah, belum menyempurnakan hitungan atau bilangan seperti yang Allah wajibkan kita untuk berpuasa, disuruh apa? Ya,
tuh biqada'i ma aftartum, ya, untuk mengqadha, ya, untuk mengganti atau membayar apa? Berapa hari yang kamu tidak puasa. Tuh. Ya, kayak orang perempuan, Bapak sekalian, kan orang perempuan ada halangannya. Ya kan, taruhlah puasa 30 hari, halangannya seminggu 7 hari. Berarti 30 dikurangi 7 berapa? 23, ya kan? Berarti kan orang perempuan punya utang berapa? 7, ya. Nah, si perempuan itu harus melengkapi, ya, agar puasanya 30 hari, ya. Berarti dia harus bayar apa? Qadha, ya. Tuh, kapan? Di hari-hari di bulan lain selain bulan suci Ramadan. Tuh. Ya, artinya lam tukmil, jangan kita kurang-kurangin bilangannya itu. Ya, ini buat orang-orang yang secara syar'i memang dia itu, ya, boleh membatalkan atau berbuka puasa, bisa dibayar dengan qadha, ya. Tapi kalau ada orang yang, ya, punya kemampuan puasa di bulan suci Ramadan, ya, tapi dengan sengaja dia nggak puasa, ini Nabi bilang seperti yang saya sudah katakan, jangankan 2-3 hari, ya, yang dia tinggalkan, 1 hari saja puasa Ramadan yang dia tinggalin secara sengaja tanpa alasan, itu kalau mau dibayar seumur hidup kagak bakal bisa dibayar, Pak. Ya, kalau tuh orang dengan sengaja nggak puasa Ramadan tanpa alasan, ya, tuh berarti apa nih? Ya, kewajiban ini sangat apa? Sangat besar. Ya, jangan dianggap remeh atau jangan untuk permain-mainkan. Ya, udahlah, gue kan seorang pekerja keras katanya. Ya, saya bilang kalau yang namanya pekerja keras itu sebagai profesinya dia tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dia berpuasa. Ya, lain halnya kerjaan keras itu, ya, dia laksanakan di bulan suci Ramadan ini saja. Nah, sekarang kalau sudah menjadi profesi dia sebagai seorang kuli bangunan contohnya, itu kan pekerja keras tuh, ya, perlu tenaga, perlu energi, ya. Nah, kalau dia nggak puasa di bulan suci Ramadan, ya, dia kapan bisa membayar qadhanya nanti? Kenapa? Karena itu memang profesinya dia, ya. Nah, di bulan suci Ramadan yang jelas aja dikata puasa, apalagi yang enggak di bulan suci Ramadan, tambah susah lagi dia untuk apa? Membayar ataupun mengerjakan qadha puasanya. Tuh, ya. Jadi nggak bisa kalau alasannya itu adalah sebagai pekerja keras, ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ai walitahmadullaha ala ma arsyadakum ilaihi, ya, dan, ya, ihmadullah, ya, pujilah Allah atau berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ala ma arsyadakum, atas segala sesuatu yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian ilaihi, ya, untuk mencapainya atau mencapai bulan yang mulia, min ma'alimiddin, ya, dari pengetahuan, ya, ataupun wawasan-wawasan tentang agama. Tuh, syukur sama Allah, alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk apa? Menemukan bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang Allah masih beri kesempatan bisa untuk berjumpa sama bulan suci Ramadan. Ya kan gitu. Ya, tuh. Disuruh kita untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tujuan pujian itu apa? Wala'allakum tashkurun, agar kalian itu apa? Bersyukur. Ai walikai tashkurullaha ala fadlihi wa ihsanihi, agar kalian itu mau bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan kebaikan-kebaikannya yang Allah berikan kepada kita. Tuh, bulan suci Ramadan, ya, pahala kita diapain? Dilipat gandakan. Ya, ibadah yang sunnah dibalas
balasan yang wajib. Ya, ibadah yang wajib yang kita kerjain dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada pelipat gandaan pahala itu ya di bulan-bulan yang lain selain bulan apa? Bulan suci Ramadan yang mulia. Ya, summa bayyana ta'ala annahu qaribun yujibu da'watad da'ina wa yaqdi hawa'i as-sa'ilin wallahu a'lam wa a'lam. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ya, pada malam hari ini kita cukup membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-185. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada bertanya. Dan juga menjaga